Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nihayata li kamalika wa adadi kulli kamalih. Ana sallallahu wahsyatakum wa rahima gurbatakum wa tajawaz an sayyiatikum wa qabilallahu hasanatikum. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan at-tamassuk bi sunnati kal jamalil qabid. Wa qala aidan innamal a'malu binniyat. Atau kama jaa fil hadis. Hadratul mukarramin yang saya muliakan, yang terhormat Sohibul Bait, Mas Ridho dan Mami, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sampai hari kiamat. Kemudian di rumah ini membawa keberkahan, anaknya semuanya menjadi alim ulama, hafid, menjadi orang-orang yang dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang ada di sini, alladzina lam yuzkar ismuhum, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita pertolongannya. Sehingga sampai detik ini Allah masih menetapkan iman dalam hati kita. Iman itu sangat mahal. Seandainya iman itu bisa dibeli dengan seluruh kekayaan dunia, maka orang-orang akan berebut untuk membelinya. Tetapi iman itu tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang enggak Allah cintai. Iman hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Nabi SAW 14 abad yang lalu beliau mengatakan, innallaha yu'tid dunya ala man yuhibbuhu wa man lam yuhib, walakin yu'tid din ala man yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja. Dunia Allah berikan kepada orang kafir. Dunia Allah berikan kepada orang munafik. Dunia Allah berikan kepada orang fasik. Dunia Allah berikan kepada orang beriman. Bahkan dunia Allah berikan kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu nggak diberikan akal kepadanya. Walakin yu'tid din, akan tetapi agama, akan tetapi iman, kenal kepada Allah, bisa mengetahui bagaimana syariat-syariat Allah, bisa menjalankan semua aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita selama 24 jam dalam syariat Allah, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Mudah-mudahan duduknya kita di sini itu tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar bagaimana kita ikhlas dalam setiap beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku perintahkan kepada kalian ketika kalian beribadah, menyembah, sujud, apapun bentuk amalnya, kecuali kalian harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu gampang diucapkan, tapi susah diamalkan. Jadi untuk bagaimana caranya ikhlas, bukan bagaimana caranya ikhlas. Ikhlas itu kita harus memperbaiki diri kita, hubungan kita terus kita perbaiki dengan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini sebelum kita bahas tentang ikhlas lebih panjang, kita harus mengetahui hakikatul ikhlas. Ya, apa itu hakikatnya ikhlas? Ikhlas itu sebagian ulama mengatakan di dalam kitab tafsir, ya, di situ dikatakan ifradul haqqi bil qasdi. Apa itu ikhlas?
Ikhlas adalah benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud tujuan hidupnya. Itu ikhlas. Jadi banyak nih maknanya ikhlas nih. Ada ikhlas menurut Abu Sufyan, ada ikhlas menurut Imam Basri, ada ikhlas menurut Ibnu Utsaimin, ada ikhlas lagi menurut Imam Ghazali. Maka di sini disebutkan ikhlas yang pertama adalah ifradul haqqi bil qasdi. Benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud tujuan hidupnya. Karena amal yang tidak dilandasi dengan ikhlas itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal, artinya begitu. Bukan syaratnya amal, sahnya amal apapun bentuknya maka harus dengan niat yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal kemudian dalam sholat amal kita bukan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolak semuanya itu. Karena Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasad kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat amal kita. Jasad kita sempurna, amal kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagaimana harta kita. Harta kita banyak, jasad kita sempurna, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana amal kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala akan lihat dari kita semuanya bagaimana hati kita ketika masih di dunia. Bagaimana hati kita condongnya? Apakah kita beramal hanya ingin untuk dilihat oleh orang, atau kita betul-betul memasrahkan hati kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkaranya ikhlas itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, ikhlas itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sirin mengatakan, al-ikhlasu sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubuh wala syaitanun fayufsiduhu wala hawan fayumhilhu. Ikhlas adalah yang tahu antara hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala malakun fayaktubuhu, wa malaikat pencatat amal kebaikan atau keburukan. Malaikat siapa namanya? Raqib Atid. Ya, dia tidak tahu orang ini ikhlas atau tidak. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap amal yang dikerjakan oleh anak Adam semuanya, dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai nanti orang terakhir pada hari kiamat, ketika dia beramal semuanya akan dicatat oleh malaikat. Tidak terlewat. Tapi untuk urusan ikhlas, malaikat dia nyerah. Wala malakun fayaktubuhu. Ini orang nih amal ikhlas atau tidak? Makanya kita jadi orang tuh jangan sampai memandang, dia mah ria, nggak ada yang tahu ria itu bagaimana. Dia mah sum'ah, nggak ada yang tahu. Urusan ria, urusan ikhlas, urusan sum'ah, semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang yang mengatakan kepada seseorang itu ria, dialah yang ria. Bisa jadi orang yang mengatakan kepada seorang yang beramal sum'ah, itulah sum'ah, orang yang pertama kali sum'ah. Jadi urusan ikhlas, urusan riya, urusan sum'ah itu semua di genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Wala syaitonun fayufsiduhu. Sampai-sampai setan yang tiap hari menggodanya pun nggak tahu kalau dia itu ikhlas atau tidak. Kalau dia itu ikhlas atau tidak, maka setan nggak tahu. Bahkan Ibnu Sirin mengatakan wala hawan fayumhilhu. Hawa nafsu yang Allah ciptakan di hati kita juga, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan hati dengan hawa nafsu. Ketika hati bisa menolak hawa nafsu, balasannya apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang bisa melawan hawa nafsunya, aslinya enaknya sekarang ini tidur. Tapi karena dia bisa melawan hawa nafsunya, maka balasannya fa innal jannata hiyal ma'wa, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi sebaliknya, ketika hati orang tersebut akalnya kalah, hatinya kalah dengan hawa nafsunya, maka balun, dia lebih buruk daripada binatang. Maka kita lihat, kadang-kadang
hati kita kalah dengan hawa nafsu, kita berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kalau kamu bermaksiat, maka jangan lihat maksiat kamu, tapi lihat kepada siapa kamu bermaksiat. Zat yang selalu mengawasi kita 24 jam gak pernah tidur. Zat yang selalu memberikan kepada kita nafas. Zat yang selalu memberikan kepada kita rizki. Maka kita kalau memaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, jangan melihat maksiatnya, jangan lihat berzinanya, jangan lihat mencurinya, tapi lihat kepada siapa kita bermaksiat. Kalau orang saweran berani terang-terangan, masa kita beramal gak berani terang-terangan? Maka niatnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hati-hati dengan riya ini. Dalam sebagian kitab dikatakan waqila sarful amali mutaqarriban bihi ila Allah wahdah, menjadikan amal tersebut sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, kalau seandainya kita beramal tapi niatnya untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah, itu riya atau bukan? Itu ikhlas atau bukan? Bukan. Ya, itu ikhlas atau bukan? Itu ikhlas. Salah. Itu ikhlas. Jadi kita beramal, contoh gini. Mas Ridho, dia mengerjakan sholat awabin. Ya, ini kata Imam Ghazali nih. Tingkatan ikhlas terendah adalah dia beramal ingin mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ya, tingkatan ikhlas yang paling rendah adalah bagaimana? Tingkatan ikhlas yang paling rendah adalah dia beramal ingin mendapatkan sesuatu yang dijanjikan langsung dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya begini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin." Barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, namanya sholat apa? Awabin. Siapa yang sudah mengerjakannya? Alhamdulillah, banyak yang sudah mengerjakan. Alhamdulillah. Terus, lam yatakallam fi ma bainahunna. Dan dia tidak berbicara sia-sia atau tidak mengerjakan perkara yang lalai antara maghrib dengan awabinnya. Apa kata Nabi? Maka dia akan disamakan ibadah selama 12 tahun. Dalam kitab Fatjarur Robe ada, dalam kitab Muntahab Hadis juga ada, Mas. Dalam bab sholat nawafil. Kita beramal nih, saya sholat pengen mendapatkan janji itu. Nah, kira-kira itu ikhlas atau bukan? Ikhlas. Kenapa? Karena yang menjanjikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi amal yang seperti ini disebut dengan tingkatan ikhlas yang terendah. Yang tertinggi bagaimana? Imam Ghazali juga mengatakan yang tertinggi adalah amal semata-mata udah karena Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya beramal, terserah Allah mau diterima atau tidak, yang penting saya beramal. Itu tingkatan yang paling tinggi. Tapi kita berharap, kita belajarnya dari tingkatan yang terendah dulu. Saya mau sholat awabin, saya mau sholat qobliyah subuh. Nabi mengatakan, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Lebih mulia, bukan sama dengan. Lebih mulia. Dan di dunia ini, Mas, pernah ada sejarah kerajaan yang tidak akan pernah tertandingi sampai hari kiamat. Kerajaan siapa itu? Kerajaan Nabi Sulaiman. Kalau Bang Arif besok subuh mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat, hanya ingin mendapatkan harapan itu, dan itu adalah ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dunia dan seisinya kepada dirinya. Akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Go ahead, Rid. Ini adalah amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma makna sum'ah? Kemudian apa yang dimaksud dengan sum'ah itu? Sum'ah adalah fi'lul mar'il ibadata liyusammi an-nas dzikruhu liyusyahirahu dzalika minhu. Yaitu sum'ah adalah orang itu beramal tapi pengen dipandang. Itu sum'ah tuh. Kalau dalam hati kita, ini kan urusannya hati nih ya. Urusannya hati, dan penyakit ini nggak ada obatnya, Mas. Kecuali melatih untuk betul-betul dia tawadhu kepada Allah. Nggak bisa dibawa ke dokter. Pokoknya nggak bisa. Kecuali dengan apa?
dengan dia memperbaiki hatinya. Cara memperbaiki hatinya bagaimana? Ya udah istighfar terus kepada Allah. Apa itu sum'ah? Dia beramal hanya pengen dilihat orang. Dia keren nih amalnya ya, mantap banget, tahajudnya luar biasa. Atau enggak dia menceritakan, kemarin alhamdulillah tahajud. Seperti ada cerita dalam kitab Hilyatul Auliya. Ada Imam Basri ini bertamu. Sayyidina Imam Basri bertamu. Namanya Imam Basri kan, ya kan Sayyidut Tabi'in, pimpinannya Tabi'in. Ketika masuk, dia diberikan hidangan yang sangat mewah. Kemudian kata si tuan rumah, tolong ambilkan supra yang bagus tuh. Nah, Sayyidina Abul Hasan Al-Basri ini ya diam aja. Ketika sudah duduk, tolong ambilkan, bukan yang ini. Itulah supra yang saya beli di Mekah 3 tahun yang lalu. Itulah supra yang saya beli di Mekah 3 tahun yang lalu, kata Sayyidina Abul Hasan Al-Basri dalam hatinya, Masya Allah. Gara-gara dia ucapan seperti itu, seluruh amal hajinya rontok. Ya Allah. Jadi bukan, gue udah beramal nih, alhamdulillah, ikhlas saya, enggak, itu nggak ikhlas. Ya, ikhlas itu melupakan. Seperti kita melupakan maksiat kita atau menutupi aib kita, itu ikhlas. Adakah di antara kita di sini orang yang berani membuka aibnya? Oh, saya dulu minum khamr, saya dulu berzina, saya dulu mencuri. Enggak kan? Malu kan? Nah, kalau ikhlas itu harusnya seperti itu. Kita tutupi aib, kita tutupi amal kita. Udah nggak usah, biarin Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tahu. Maka penting, latihan ikhlas ini sangat penting. Ikhlas adalah yaitu engkau tidak mencari sesuatu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ikhlas huwa asasun najah. Dalam riwayat yang lain dikatakan ikhlas adalah asasun najah, pondasi dasar keberuntungan. Al-ikhlas wa asasun najah wa dhafari bil matlub fid dunya wal akhirah. Ikhlas adalah pondasi dasar keberuntungan bagi orang yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat. Apa ulangi? Ikhlas adalah pondasi dasar bagi orang yang ingin mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Wah, panjang pokoknya. Udah pokoknya yang penting bagaimana diri kita tuh hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tuh kalau dirinya hanya kepada Allah, dia tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh masalahnya akan selesai. Karena dia berharap hanya kepada manusia, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Ali, kalau kalian berharap kepada manusia, maka buka lebar-lebar hati kamu untuk kecewa. Tapi wa man i'tamada 'ala Allah, kalau kalian harapannya hanya kepada Allah, la dhalla wala malla wala dhalla wala kalla. Kalau harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah lupa atas janjinya. Pasti kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita harapkan. Makanya kita harus berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dunia budaknya. Barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dunia takut kepadanya. Takut kepadanya. Kenapa sekarang kita takut sama jin? Kenapa sekarang kita takut sama kayak setan? Kenapa? Karena hati kita nggak tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana para sahabat ridwanullah? Sayyidina Umar lihat-lihat ternyata ada kurmanya yang hilang. Jadi ketika gerapikan begitu ada yang keropos. Ini siapa nih yang ngambil kurma saya nih? Nggak tahu dia saya nih. Yang punya kurmanya adalah Umar. Ditunggu malam kedua. Oh, ternyata yang ngambil jin. Kepalanya kuda, dalam hadis sahih itu kepalanya kuda, kemudian tangan sama kakinya tuh kayak babi. Jadi emang jin itu jelek banget. Ya, jeleknya bukan main. Akhirnya ketika dia lagi makan sama Sayyidina Umar, diambil yang ditempelin. Ini hadis sahih ini ya. Iya, ditempelin. Akhirnya kata si jin, kata Sayyidina Umar, antum nggak tahu ini kurma punya siapa? Nggak tahu. Ini Umar, gemeter langsung. Umar bin Khattab. Bilangin sama teman-teman kamu, sama keturunan kamu, nggak ada lagi nyolong-nyolong kurma di Madinah.
Dari situ sampai sekarang nggak ada lagi kurma yang hilang. Ini hadis dalam hal itu sahabat. Bahkan diceritakan juga dalam Fadilatul Hirzi. Kenapa? Karena hatinya para sahabat tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bercanda. Umar bertanya kepada Rasulullah, Sayyidina Umar ini kan orang yang pernah ingin membunuh Rasulullah. Makanya kita memandang orang tuh jangan buruknya aja. Nggak boleh pandang orang dengan keburukan, nggak boleh. Pandang dengan kasih sayang, husnuzon kepada dia. Ba'dul hukama, sebagian hukama mengatakan orang yang paling akhlaknya buruk di hadapan Allah adalah orang yang memandang saudara muslimnya dengan keburukan. Orang yang memandang saudara muslimnya dengan keburukan. Dia nggak pernah maksiat, gue nggak suka sama dia. Coba bayangkan, orang yang pernah ingin membunuh Nabi menjadi sahabat terdekat. Bahkan Nabi mengatakan, laukana nabiyyun min ba'di lakana Umarun nabiyyun. Kalau ada Nabi setelah Muhammad yang layak jadi Nabi, Umar. Pernah pagi-pagi, siang hari Kamis, seret-seret petangnya. Ditanya Mas Sa'ad bin Abi Waqqas, mau kemana ente? Mau bunuh Muhammad. Rusuh. Makin kacau dia di sini. Ente nggak usah bunuh Muhammad dulu. Coba ke rumah, adik para antum tuh udah masuk Islam. Sampai rumah ternyata bener. Adiknya bernama Fatimah, ya kan? Lakinya bernama Abdullah. Kedengaran suara baca Quran, digedor-gedor. Tahu kalau tuh yang datang abangnya. Wah, Umar kacau nih Umar. Langsung ditempelin tuh Sayyidah Fatimah. Emang kamu benar sudah ikut ajarannya Muhammad ya? Mana laki kamu ngumpet aja di belakang kursi, di belakang sofa. Ini cerita dalam hadis, dalam Hayatus Sahabat. Akhirnya Sayyidina Umar melihat lembaran. Baca, kata Sayyidina Umar, bagaimana kalau saya bisa megang ini? Pas mau dipegang kata adiknya, jangan. La yamassuhu illal mutahharun. Ini ayat, ini lembaran, nggak bisa kamu pegang kalau kamu nggak suci. Orang tuh kalau pengen dapat hidayah, ada tanda-tandanya. Senang dengan kebaikan. Asli. Saya yakin demi Allah, ketika Bang Saul, Bang Mikdad dengan Mas Kodani masuk Islam, maka ada amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah sunatullah. Sayyidina Umar tuh ketika melihat ini kayaknya luar biasa ini. Padahal Sayyidina Umar tuh ahli syair. Jadi orang-orang Arab terdahulu tuh dia akan sangat dihormati kalau dia bisa mengeluarkan syair yang bagus-bagus. Kata Sayyidina Umar, ini lembaran bukan bikinan Muhammad ini. Bagaimana caranya? Ya caranya kamu harus mandi dulu. Dia mandi. Kemudian dia lihat, nggak dipegang. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ikhlas ketika membaca. Sesungguhnya aku adalah Allah dan sembahlah aku, tidak Tuhan selain aku. Gemetar. Pedang yang dia bawa tuh langsung jatuh. Bawa aku ke rumah Rasulullah katanya. Namanya manggilnya udah beda lagi Rasulullah. Terus adanya keluar. Beliau mengatakan, dan saya dalam riwayat yang lain Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan Rasulullah kemarin malam berdoa. Ya, antara dua Umar, ada Umar bin Hisham sama Umar bin Khattab. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Ya. Namanya Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham. Namanya Sayyidina Umar itu Umar bin Khattab. Bagaimana doanya Nabi? Nabi itu doanya dengan penuh kasih sayang dan meneteskan air mata. Karena dua Umar ini pentolan Mekah dan Madinah. Jagoannya. Sayyidina Umar ini kalau duel 1 lawan 1 nggak pernah kalah. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma ayyidil Islam di Umar. Ya Allah, kuatkan Islam atas dua Umar. Terserah kamu pilih yang mana. Berita gembira, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemarin Rasulullah berdoa, maka orang yang Allah pilih adalah kamu. Akhirnya Sayyidina Umar malam itu paginya tidur di tempatnya Sayyidatina Fatimah, ya, yaitu adiknya beliau. Paginya hari Jumat pagi setelah subuh gedor-gedor nyamperin Rasulullah. Apa kata Sayyidina Umar? Semua orang yang waktu itu ada 11 orang di rumahnya siapa tuh? Rasulullah. Bukan di rumahnya Rasulullah, di rumahnya sahabat itu. Ya, waktu itu lagi namanya Islam masih sembunyi-sembunyi. Saya Umar, itu yang 11 sahabat mundur semuanya. Wah, Umar datang nih. Waduh, gimana nih Umar? Umar datang nih. Malaikat Jibril selau. Kata malaikat, tenang. Rasulullah buka pintu. Nggak ngomong apa-apa.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Langsung keluar ke kota Mekah, 360 berhala hancur di tangan Sayyidina Umar. Hancur 360 berhala di pinggir-pinggir Ka'bah itu. Hancur dengan tangannya beliau sendiri. Siapa yang berani dengan Rasulullah? Berarti hadapannya dengan Umar. Makanya Rasulullah mengatakan kalau Umar lewat dalam satu gang di Madinah atau di Mekah, maka gang itu nggak akan pernah dilewati oleh iblis sampai hari kiamat. Gang sebelah mana tuh? Nggak tahu di mana, pokoknya gang di Mekah dan Madinah. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan Umar ketika Umar pertama kali dimasukkan dalam kubur?" Ini kayak cerita lucu, tapi benar ini. Ini hadis. Rasulullah tersenyum. "Umar, ketika engkau diletakkan dalam kubur, maka dua malaikat datang dan menanyakan, 'Man rabbuka?' Kamu akan bertanya, 'Siapa juga Tuhan kamu?' Dia balik bertanya, 'Ya Umar, man rabbuka?' Ente nanya-nanya, 'Man rabbuka?' Balik tanya dia, 'Man rabbukuma?' Siapa Tuhan kamu berdua? Maka Sayyidina Ali atau Sayyidina Utsman ingin mengetahui bagaimana hebatnya Umar di dalam kubur. Beliau berdiri di atas kuburnya. Kita lihat di bagaimana Umar dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala bukakan hijab di telinganya Sayyidina Ali, ternyata benar. Sayyidina Umar malah marahin dua malaikat itu. Dan dia mengatakan kepada orang-orang yang di atasnya, Umar ketika ditanya oleh malaikat, 'Man rabbuka?' Umar balik bertanya, 'Man rabbukuma?' Lu nanya gua tanya lagi, siapa Tuhan lu berdua? Salut kepada Sayyidina Umar. Kenapa bisa begitu? Hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Sungai Nil pernah kering. Ya, Amr bin As mengirim surat lapor kepada Sayyidina Umar. "Wahai Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, ini sungai Nil kering." Dan kebiasaan orang-orang Mesir di bulan Muharram selalu naruh perempuan cantik sebagai tumbal agar sungai Nil nih keluar lagi airnya, ngalir lagi. Ini macam-macam nih. Bismillah, wassallallahu alaihi Muhammad bin Umar. Bacanya gini, kalau kamu mengalir karena manusia, gua nggak butuh. Tapi kalau kamu mengalir karena Allah, keluarlah. Nggak dibaca, baru dilemparin sama Sayyidina Amr bin As. Belum sampai ke tanah, sampai sekarang sungai Nil tuh nggak kering. Sampai sekarang sungai yang tidak akan kering sampai hari kiamat yang Nil itu. Kenapa? Karena takut sama surat Sayyidina Umar. Ya. Orang yang hatinya tawajuh kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua dunia itu tunduk kepadanya. Wah, banyak sekali ceritanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah satu-satunya orang yang pernah marah sama Hajar Aswad. Lagi cium Hajar Aswad, kalau bukan karena Rasulullah cium, gua akan cium juga nih. Lagi cium Hajar Aswad, Sayyidina Umar, beliau mengatakan begitu. Kalau Rasulullah saya nggak lihat cium kamu Hajar Aswad, kamu cuma batu lah yang fawala yadur. Nggak ada manfaat, nggak bisa juga memberikan mudarat. Ini saya karena ikut ittiba kepada Rasulullah, akhirnya saya cium kamu juga. Kalau saya nggak lihat Nabi, saya nggak akan cium kamu. Kalau orang sekarang berebutan cium Hajar Aswad. Ya, kalau buat perempuan jadi haram, kalau jadi susah. Kalau buat laki-laki ya sunnah. Tapi kalau misalnya susah juga jadinya makruh. Jadi kalau buat cium Hajar Aswad tuh ya semampunya lah, gak usah bayar-bayar segala lah. Ya, gak usah pakai calo gitu. Bismillah lah. Kenapa para sahabat bisa sedemikian rupa? Karena hatinya ikhlas tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sekelilingnya para sahabat mereka saling menghargai. Namanya ikramul muslimin. Saling menghargai kepada saudara muslim. Mereka saling menghargai satu dengan yang lainnya sehingga tumbuh di antara mereka keluarga yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seumpama satu kampung itu semuanya taat kepada Allah. Nah, orang yang satu kampung Madinah Munawwarah itu. Kampung Madinah Munawwarah, saking mereka menghargai saudara muslimnya, ada cerita kepala kambing yang dimasak oleh satu sahabat
kemudian karena orang yang masak kepala kambing itu memikirkan saudaranya, tetangganya, maka dia kasih, udahlah saya mau kuahnya aja. Akhirnya kepala kambing itu dikasih sama rumah yang kedua. Di rumah kedua pikir sama tetangganya yang lain. Wah kasihan juga kalau saya makan kepala kambing dia nggak makan. Udahlah saya kuahnya aja. Dikasih sama tetangga yang ketiga. Dalam riwayat itu sampai 9 dan balik ke pertama. Iya. Inilah bagaimana penduduk Madinah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang diterima ikhlasnya, orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dicela dia diam. Enggak balas lagi nyela. Siapa mereka? Para sahabat. Dicela, dicaci maki, dilempari batu, diludahi, Masya Allah. Mereka balas dengan Assalamualaikum. Dan itu adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada para sahabat. Allah ma'lana maulan siwa Allah. Allah adalah Tuhan kita dan tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullama nada itu ya Rabb. Ketika kita manggil Allah, maka Allah akan mengatakan qala ya abdi ana Allah. Ada apa? Kamu manggil saya? Qala ya abdi ana Allah. Ini saya nih. Maka kalau kita berdoa panggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah akan mengatakan qala ya abdi ana Allah. Iya, saya. Apa. Kayak Mama Devian manggil papi. Apa nak? Begitupun Allah kepada kita. Kalau kita selalu panggil Allah, Allah akan mengatakan qala ya abdi ana Allah. Iya, saya dengar. Apa yang kamu minta? Kata para malaikat, dia minta surga ya Allah. Udah saya janjikan surga. Tenang aja, dia minta semua dosanya diampuni Allah. Sudah saya ampuni semua dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan nggak? Jam 10 kurang 10 menit. Baik, insyaallah. Ayo bertanya. Mas Rindra mau tanya? Udah jelas. Alhamdulillah. Anak ngajinya langsung masuk rumah. Alhamdulillah. Tahu tempenya ya? Apa keluar? Keluar kan Pak Andi? Gimana? Ada pertanyaan? Bang Andi mau tanya apa Bang Andi? Mas Abror mau tanya apa? Mau aku ya. Maafin. Saya maafin Mas. Ada amal sama ilmu untuk yang lebih apa ya istilahnya atau yang dijauhkan. Ilmu. Nanti dengan ilmu dia akan beramal. Orang kalau beramal tanpa ilmu nggak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Masjid Nabawi, Nabi SAW datang di waktu asar. Ada orang yang zikir, ada orang yang duduk dalam majelis ilmu. Maka Nabi lebih memilih orang yang duduk dalam majelis, karena dengan ilmu dia akan mengetahui semuanya. Kalau orang yang zikir tanpa dilandasi dengan ilmu, maka dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi kayak Masya Allah, majnun. Jadi dia merasa dirinya ya paling diterima udah. Nah, maka dia harus dahulukan ilmu. Dia harus dahulukan ilmu. Maka dengan ilmu yang dia pelajari, zikir akan dapat, amal akan tahu. Coba gini, kalau kita nggak duduk dalam majelis ilmu, tahu nggak kita keutamaan awabin? Nggak tahu. Kalau kita nggak duduk dalam majelis ilmu, tahu nggak kita dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah, ada makruh, ada batal? Nggak tahu. Maka dahulukanlah menuntut ilmu. Ketika para sahabat 13 tahun fasenya di Mekah, mereka mengatakan ta'allamnal Qur'an. Ta'allamnal Qur'an. Bagaimana? Ta'allamnal iman, summa ta'allamnal Qur'an. Kami belajar iman, kemudian kami belajar Al-Qur'an. Itu adalah pusatnya ilmu. Kemudian prakteknya di Mekah tuh nggak ada sholat. 13 tahun tuh nggak ada sholat. Jadi mereka tuh bagaimana ilmu, prakteknya ketika mereka berhijrah ke Madinah. Maka dahulukan ilmu. Tapi jangan sampai dengan ilmu kita, nauzubillah, kita menjadi orang yang sombong. Karena banyak orang yang masuk ke dalam neraka karena ilmunya. Ya, Nabi mengatakan, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Jangan kamu kira orang punya ilmu itu enak. Kalau dia nggak mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, masuknya ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan 4 hal ketika nanti di mahsyar. Di antaranya salah satunya adalah apa ilmu yang telah kamu amalkan. Kamu sudah dapat ilmu, sudah kamu amalkan atau belum? Orang ulama tuh Masya Allah. Bahkan dalam riwayat
yang paling banyak masuk dalam neraka adalah dari kalangan orang yang cari ilmu. Kenapa? Dia dengan ilmunya bisa ngotak-ngatik agama jadinya. Ini Pak, 25 juta gimana biar cari jadi makruh deh. Atau enggak jadi boleh. Ya, nyerempet halal sedikit lah. Gara-gara duit. Iya, gara-gara duit. Dan kita berharap mudah-mudahan teman-teman mendoakan kami di sini biar tidak sampai seperti itu. Nauzubillah. Ada lagi. Jadi ilmu nomor pertama. Izin bertanya, Pak. Apa hukumnya? Hukum ya berarti ini fikih ya. Hukumnya orang yang menutupi ilmu. Satu, Ya. dia sudah tahu ilmu tapi tidak mau menyampaikan. Satu, yang kedua. Yang kedua, apa hukumnya? Sekarang kan dunia maya ini dunia digitalisasi luar biasa nih Kak. Kadang kan kita melihat satu pelajaran ilmu agama tuh ya tidak menutup kemungkinan dari ya Ustaz dari Baha atau ulama-ulama yang terreferensi. Apakah yang disampaikan di dalam YouTube atau dunia digital itu hukumnya sama ilmu yang kita terima? Karena kan ini yang harus kita garis. Ya teman-teman tahu bagaimana sih hukumnya. Lu ilmu YouTube doang lu. Nah, sedangkan tadi kan ini satu masukan bagus nih. Ya alhamdulillah secara tidak langsung saya kan suka share juga apa yang Gembus berikan. Kadang-kadang teman yang kenal sama saya tuh suka ngomong, Ji, Anda harus datang nih. Tadi sempat ngomong karena jauh jaraknya. Kalau ini kan live ya Kak. Coba deh dibikin zoomnya, mungkin nanti dari timnya Gembus ya. Alhamdulillah berarti kan ada niat baik, orang yang nggak bisa datang dia mau hadir. Nah mungkin kalau yang secara langsung ilmu dia sampaikan kayak ustadznya ada live, mungkin oke. Nah bagaimana hukumnya kalau dia delay gitu? Iya. Delay. Saya pernah ngalamin beberapa tahun yang lalu. Mungkin ustadz bisa. Orang yang menyembunyikan ilmu dosa besar. Nabi mengatakan katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'in. Katimul ilmi, penyembunyi ilmu. Orang yang menyembunyikan ilmu, kullu syai'in, dilaknat oleh segala sesuatu yang ada di dunia. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia punya kewajiban untuk menyampaikan. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muallim, menjadi pengajar. Siapapun di antara kita yang punya ilmu dan kita nggak sampaikan, jangan sampai masuk kategori hadis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tahu minum dengan tangan kiri nggak dibolehkan. Kalau kita masih mengamalkan itu berarti kita berdosa. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa minum dengan tangan kanan. Ngelihat anak kita yang bisa kita tegur, kok kita diam aja, maka bapaknya yang berdosa. Termasuk orang lain juga. Termasuk orang lain. Kalau maksudnya orang-orang yang kita kenal. Jangan langsung, "Woi, lu neraka lu." Jangan. Ya. Kalau misalnya Mas Rido kan punya anak buah sekitar 200, pas lagi Mas Rido lagi di lagi di kafenya, lagi di restonya, jangan berdiri, tangan kiri berdiri lagi, tangan kanan. Nah, boleh begitu. Tapi kalau orang lagi makan gitu, kita nggak kenal ya kan, customer lagi Peleng. Mungkin kalau ada tulisannya boleh tak? Boleh. Makan pakai tangan kanan. Kan banyak tuh. Banyak tuh suka banyak kayak gitu ya. Sekarang alhamdulillah ya. Sebelum makan berdoa, alhamdulillah di itunya Pak Gembus, sebelum makan berdoa. Tambah lagi Mas kalau bisa pakai tangan kanan gitu. Nah, tambah lagi tuh. Masalahnya gini tak, kalau menyampaikan itu masalah sekarang ini. Masalahnya banyak yang banyak. Kita ada. Kita harus menyampaikan nih. Kita punya ilmu, kita mau menyampaikan, tapi kita kadang mau menyampaikan nggak maunya menyampaikan, tapi kalau menyampaikan takut. Maka kita ambil dalam kaidah usul fikih, yaitu ad-dinu yusrun, agama tuh nyantai aja. Tapi tetap lebih utama ya talaki kayak gini, ya. Kata saya punya teman Ustaz Iqbal namanya. Baru kemarin dari Yaman, saya tanyakan, "Bro, gue nih sering lihat Habib Umar di YouTube atau di live." Beliau mengatakan orang yang mendengar aku, kata Habib Umar, dimanapun dia, ilmu yang disampaikan baik di live-nya atau di YouTube-nya, maka dia akan aku tanggung nanti pada hari kiamat. Jadi memang luar biasa. Ada orang, kalau kata Gus Bagi nih, ada orang dia kerjanya di tengah laut,
Bilang sama Gus Bah ketika ketemu, Gus, nggak ada hiburan lain saya kecuali ngedengerin YouTube-nya jenengan. Bagaimana ini Gus? Ya nggak apa-apa. Sanatnya bagaimana? Kalau sanatnya susah. Nah, kalau kayak tuan-tuan nih sama saya di sini, insya Allah saya pastikan sanat kita mutasil sampai Rasulullah SAW. Ya, pokoknya teman-teman yang di sini belajar hadis dengan saya, belajar Quran, belajar semua ilmu, insya Allah akan ada tanggung jawab dari saya, guru-guru sampai malaikat Jibril sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sanad yang saya dapatkan di Temboro muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam hadisnya, Bukharinya, Muslimnya, Abu Daudnya, Tirmizinya, Nasainya, Ibnu Majahnya, Imam Hakimnya dan semuanya tempatnya itu saya ada satu buku itu muttasil sampai Rasulullah. Ya. Jadi dari saya nih ke Rasulullah hanya 41. Dari saya, nama saya di 41, nama Rasulullahnya 1. Jadi 41 ke 1. Nah, jadi kalau misalnya Bang Arif ngaji sama saya, Bang Arif nomor 42-nya. Kita 42 nih. Nah, aku 46 aja. Itu dinamakan. Ya insya Allah ya. Insya Allah aman ya. Pokoknya gini. Insya Allah yang ngaji di sini insya Allah sanatnya mutasil sampai Rasulullah. Tenang Ji. Sanat saya mutasil sampai Rasulullah. Apa Rik? Lo 43 Rik. Al-Quran saya juga mutasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di sini kan sudah pernah belajar Al-Fatihah tuh. Awal-awal ngaji, insya Allah semuanya sudah mendapatkan sanad Imam Hafiz An-Nasi. Kalau aman, ya Bang Alvin aman pokoknya. Amin. Udah cukup ya insya Allah ya. Jadi gitu ya. Yang pertama dilaknat oleh Allah, yang kedua lebih bagus talaki seperti ini. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita semuanya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor. Ya, cara membersihkannya kata Imam Ghazali sebelum berdoa istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min jamil ma'asi wa dzunub ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan Mas Ridho dan Mami dan keluarganya, wa ila hadrati khususan fi hadzal majlis ngaji vlog, barik lana irhamna wangsurna fi ilmina wangsurna fi barakatina bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana faruddahu inda ihtiyaji ilaina. Ya Allah, kami titipkan ilmu yang kami telah dapatkan ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baiknya tempat menitip ya Allah. Ya Allah, kami titipkan ilmu ya Allah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baiknya penjaga ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna amirina bil ma'ruf fa'ilina bihi nahina 'anil munkari mujtanibina la muhafizina ala hududik qa'imina ala ta'atik. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah sebagaimana ahlinya la ilaha illallah. Waj'alna min ahli khair ya Allah, jadikan kami ahli kebaikan ya Allah. Waj'alna min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, akui kami sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jal qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah bi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kampung ini ya Allah sebagaimana kampung Madinah Munawwarah. Ya Allah, jadikanlah kampung kami ya Allah sebagaimana kampung Madinah Munawwarah. Waj'al buyutana ka buyuti sahabah. Jadikanlah rumah kami yang duduk di sini ya Allah sebagaimana rumahnya para sahabat ya Allah. Waj'al hayatana ka hayati sahabah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ya Allah 24 jam sampai kami mati ya Allah sebagaimana hidupnya para sahabat ya Allah. Waj'al rijalana ka rijali sahabah. Ya Allah, jadikan laki-laki di antara kami ya Allah sebagaimana laki-lakinya para sahabat ya Allah. Waj'al nisa'ana ka nisa'i sahabah. Ya Allah, jadikanlah perempuan di antara kami ya
Allah sebagaimana wanitanya para sahabat ya Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma iftah lana futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din, allimna at-ta'wil, wahdina ila sawa'is sabil. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina wal mu'minat ikhwana. Ala dzalika nahya wa ala dzalika namut wa ala dzalika nub'as insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.